Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nika Devi Kesma Pratiwi dengan NIM 211011022. Saya dari program studi S1 Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan simulasi dari self-hypnosis. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan pengertian dari self-hypnosis, manfaat self-hypnosis, tahap-tahap self-hypnosis, dan yang terutama yaitu praktek dari tahap-tahap yang ada dalam self-hypnosis. Baiklah, langsung saja saya jelaskan mengenai pengertian self-hypnosis. Jadi self-hypnosis adalah hipnotis yang dilakukan secara alami oleh diri sendiri, semacam mensugesti diri sendiri. Jadi ada beberapa aktivitas yang atau kondisi yang tepat untuk melakukan sesi hipnotis atau trance dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita sedang menonton televisi, membaca buku, bermimpi, ataupun sedang mengendarai kendaraan, ini adalah waktu yang paling baik untuk memasukkan sugesti. Jadi dalam keadaan trance, pikiran kita itu akan menerima sugesti yang diberikan. Nah, sugesti ini masuk ke dalam pikiran bawah sadar serta mengakar di dalamnya. Lalu berikutnya ada manfaat dari self-hypnosis. Dalam self-hypnosis terdapat banyak sekali manfaat yang dirasakan. Yang pertama yaitu dapat menghilangkan dan mengubah kebiasaan. Bila kita memiliki kebiasaan yang ingin diperbaiki atau ingin dirubah, seperti merokok misalnya, maka self-hypnosis lah jawabannya. Lalu yang kedua yaitu menghilangkan pikiran atau emosi negatif. Contoh pikiran negatif itu seperti aku kurang baik, lalu apakah aku tidak pintar, ataukah apakah aku kurang cantik gitu. Jika pikiran tersebut akan dibiarkan, konsep ini akan menimbulkan dampak yang begitu negatif dalam kehidupan kita. Jadi lewat self-hypnosis kita dapat memprogram pikiran bawah sadar kita untuk menghilangkan pikiran dan emosi negatif semacam ini secara lebih cepat dan permanen. Lalu yang ketiga yaitu memasukkan sugesti yang positif. Mampu memasukkan sugesti baru yang positif ke dalam pikiran kita atau pikiran bawah sadar kita merupakan salah satu manfaat yang dirasakan dalam self-hypnosis ini. Ini sama seperti kita melakukan komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Lalu yang keempat yaitu mengurangi rasa sakit. Jadi hipnoterapi ini kerap kali digunakan dalam dunia medis, itu dunia kedokteran untuk mengurangi rasa sakit. Pada zaman dahulu metode terapi ini digunakan untuk melaksanakan pembedahan yang lumayan besar. Lalu yang terakhir yaitu dapat mengurangi stres. Dengan self-hypnosis kita dapat mengurangi dan menghilangkan tekanan atau stres yang dirasakan oleh diri kita yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari. Cara ini pun juga sekaligus membantu kondisi kita menjadi lebih nyaman daripada sebelumnya. Nah, itu dia manfaat dari metode self-hypnosis. Lalu berikutnya terdapat tahap-tahap dari self-hypnosis. Setelah kita sudah mengenal dari pengertian yang sudah dijelaskan tadi, pengertian hipnosis dan juga manfaat apa saja yang dirasakan untuk melakukan self-hypnosis, maka selanjutnya adalah tahap-tahapnya. Jadi yang pertama itu ada prainduksi. Nah, prainduksi ini juga biasa disebut dengan
paling awal atau tahap yang paling penting dalam rangkaian self hypnosis. Dalam tahapan ini dilakukan pembangunan rapport atau rapport building. Lalu yang kedua itu ada setelah melakukan prainduksi, itu kita akan lanjut ke induksi gitu. Jadi induksi ini merupakan metode untuk membawa klien ke dalam kondisi hipnotis. Nah, yang ketiga yaitu deepening. Jadi pendalaman atau deepening itu dilakukan ketika klien sudah terinduksi dan memasuki kondisi hipnosis. Jadi deepening ini dilakukan untuk membawa klien ke dalam kondisi hipnosis yang lebih dalam lagi. Deepening ini dilakukan secara imajinatif dalam kondisi hipnosis. Nah, lalu yang keempat itu ada isolasi. Pada tahap ini kita sudah mulai untuk mengisolasi pikiran kita, pikiran di alam bawah sadar kita, dan tetap terjaga di dalam alam bawah sadar dan tidak membiarkan diri kita kembali sadar seperti itu. Lalu yang kelima ada sugesti. Dalam tahap ini sugesti diberikan kepada pikiran kita. Sugesti yang digunakan pun disesuaikan dengan tujuan hipnosis, entah untuk tujuan hiburan, motivasi, atau terapi. Lalu yang terakhir yaitu terminasi. Jadi terminasi ini merupakan tahapan terakhir atau mengakhiri proses hipnosis. Jadi setelah sugesti dilakukan dan proses hipnosis dirasa akan diakhiri, maka terminasi dapat dilakukan seperti itu. Nah, itu dia tahap-tahap dari self hypnosis. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana tahap-tahap yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu kita masuk ke dalam tahap prainduksi, yang dimana prainduksi ini kita mencari posisi yang nyaman. Setelah itu menarik nafas dan membuang nafas selama 3 kali. Jika sudah, kita akan masuk ke dalam tahap induksi, yang dimana tahap ini membawa kita ke dalam keadaan hipnosis. Jadi tetap rileks dan tetap masuk ke dalam keadaan hipnosis. Setelah itu yang ketiga, yaitu kita masuk ke dalam deepening. Deepening ini dilakukan untuk membawa klien ke dalam kondisi hipnosis yang lebih dalam, dan dilakukan secara imajinatif dalam kondisi hipnosis. Setelah itu yang keempat yaitu isolasi. Klien sudah bisa mengisolasi pikirannya di dalam alam bawah sadar dan tetap terjaga agar tidak sadar. Selanjutnya yang kelima yaitu sugesti. Jadi pada saat tahap ini sugesti diberikan kepada pikiran kita, membiarkan pikiran kita rileks dan masuk ke dalam alam bawah sadar lebih dalam lagi. Kita membiarkan pikiran kita rileks dan terbebas dari pikiran yang negatif. Sugesti ini juga diberikan sesuai dengan tujuan hipnotis kita. Baiklah, setelah itu kita masuk ke dalam tahap yang terakhir, yaitu tahap terminasi. Baik, sekian dari video yang sudah saya buat ini tentang bagaimana mempraktekkan tahap-tahap yang ada dalam self hypnosis. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila saya ada kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih.